nasionalisme dan anti korupsi. Nah, sebentar suaranya yang di belakang, baik yang di depan bisa perhatian sebentar nak. Waktu ibu minta waktu Ananda cuma 25 menit. Sementara kalau Ananda nonton di bioskop waktu 2,5 jam bisa Ananda untuk diam. Jadi tolong diam juga ya. Sekarang materinya nasionalisme. Kata nasionalisme itu bukan hal yang baru bagi anak-anak ibu. Sering mendengar kata nasionalisme? Kalau definisi nasionalisme Ananda tinggal baca. Tapi wujud nasionalisme dalam kehidupan yang Ananda ketahui seperti apa? Coba satu orang anak ibu. Wujud nasionalisme yang Ananda ketahui. Salah satu wujud nasionalisme menurut teman Ananda membeli produk Indonesia. Oke. Yang lain, anak ibu yang sebelah sini. Kalau pengertian nasionalisme itu terdiri dari dua suku kata ya, nation dan isme. Nation artinya apa? Bangsa. Isme artinya paham kebangsaan. Kalau pengertian dalam yang arti paling mudah, rasa cinta terhadap bangsanya. Itu pengertian yang paling simpel, paling sederhana. Rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Lawan rasa cinta terhadap bangsa. Di samping nasionalisme ada lagi istilah yang kita kenal waktu Ananda SMP, chauvinisme. Siapa yang ingat arti chauvinisme? Ayo. Ada nasionalisme, itu rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Ada namanya chauvinisme. Siapa yang ingat waktu SMP? Siapa tahu apa itu chauvinisme? Dia rasa cinta juga terhadap bangsanya. Kalau anak gaul sekarang nyebutnya bucin, budak cinta ya. Kalau nasionalisme ini nggak sama dengan bucin gitu, dia cinta juga terhadap bangsa dan negaranya. Lawannya dia cinta juga, tapi dengan memandang rendah bangsa lain. Siapa yang Anda ingat negara di dunia yang pernah menganggap suku bangsanya yang paling hebat? Siapa nak? Siapa ingat? Silakan yang keras. Bangsa yang pernah Anda menganggap remeh bangsa lain. Suku bangsa Arya. Yang lain ada yang mau nambahkan? Dia menganggap bangsanya itu lebih hebat daripada bangsa lain. Yang lain ada yang mau menambahkan? Siapa? Amerika, boleh lah. Yang lain? Siapa yang lain? Jerman pada Perang Dunia. Dia menganggap sebagai bangsa yang paling hebat. Kita boleh mencintai bangsa kita, tapi tidak memandang bangsa lain. Karena dalam Al-Quran pun ada mengatakan diciptakannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya apa? Setiap bangsa di dunia ini butuh bangsa yang lain. Atau tidak ada satupun bangsa di dunia yang tidak butuh bangsa lain, tidak bisa hidup sendiri. Wujudnya. Nah, sekarang kita lihat wujud nasionalisme. Kita lihat dulu aspek nasionalisme itu ada. Yang pertama ada namanya aspek kognitif. Yang kedua ada namanya aspek tujuan. Dan yang ketiga ada namanya aspek strategi. Itu menurut Insinyur Soekarno. Nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme salah satu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air atau bahasa lainnya primus patrialis, cinta tanah air, bukan primus justitio ya. Wujud cinta tanah air salah satu di dalam teman Anda tadi apa? Apa tadi? Membeli atau mencintai produk lokal. Hanya itu saja kan wujud cinta tanah air Anda? Nah, yang lain apa contohnya nak? Yang keras. Mengikuti upacara dengan hikmat,
Setiap itu yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana wujud nasionalisme di sekolah itu adalah upacara Senin. Anda sering dengar kan? Kegiatan upacara yang kita lakukan adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme. Kan sepele ya. Cuman ketika upacara, Ananda masih ada yang berada dalam sikap tidak sempurna. Siapa menciptakan lagu Indonesia Raya? Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan Jepang. Siapa tahu lagu kebangsaan Jepang? Siapa dapat angkat tangan? Siapa dapat lagu kebangsaan Jepang? Ini Dayo, bagus. Ada sebuah cerita, sebentar, ini nanti bisa dikoreksi oleh ibu sejarah. Ini pada waktu Perang Dunia Kedua, kita ketahui Jepang kalah oleh Sekutu. Sewaktu Jepang kalah oleh Sekutu, Jepang moto prajurit Jepang menyerah atau bunuh diri, harakiri. Mereka daripada menyerah lebih baik mereka bunuh diri. Kebetulan larilah salah satu prajurit Jepang yang tidak mau menyerah, masuk ke dalam hutan di pedalaman Kalimantan. Setelah Indonesia mereka sekitar tahun 1980-90-an itu, masyarakat di situ sering menampak seorang prajurit Jepang keluar dari hutan ke perkampungan mencuri atau mengambil hasil perkebunan. Mereka bertanya, ini siapa? Setelah diselidiki, rupanya salah satu tentara Jepang yang tidak menyerah pada Perang Dunia Kedua. Untuk memanggil dia dari persembunyiannya, karena dia nggak tahu Jepang sudah begitu maju. Untuk memanggil dia dari persembunyiannya, cukup memutarkan lagu Kimi Gayo, maka dia keluar dari persembunyiannya dengan sikap tegak sempurna. Kan tidak susah kan? Sementara Ananda, kalau Ananda baca sejarah perjuangan lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan pertama kali oleh bangsa Indonesia itu bukan main. Dikumandangkan pertama kali tahun berapa? 1928 dalam bentuk intro musik tanpa kata-kata. Karena apa? Khawatir resiko yang diambil. Sekarang Ananda sekedar menyanyikan setiap hari Senin. Ada mau menyanyi Indonesia Raya sambil berdua. Apalagi sambil mencolek temannya. Itu kan sepele. Nasionalisme itu kan yang berat-berat, yang nggak susah-susah. Yang sepele itu upacara hari Senin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Atau seperti bilang teman Anda, cinta atau membeli produk-produk Indonesia. Kita sederhana saja. Bangsa Indonesia tidak menyuruh, negara tidak menyuruh Anda angkat senjata. Tidak, wujud nasionalisme gak berat-berat, yang mudah-mudah aja yang bisa Anda lakukan. Contohnya sekarang aja Anda bisa. Anda sekolah wujud nggak? Belajar dengan sungguh-sungguh wujud nggak? Sebentar suaranya yang laki-laki di kiri kanan ibu. Coba suaranya yang laki-laki. Nanti ibu suruh ulang ke depan. Tadi cinta negara, ada yang namanya bela negara. Kalau dasar hukumnya Anda sama tahu itu diatur dalam pasal 27. Nasionalisme dia punya lawan. Kan waktunya 25 menit. Terus kita lihat lagi. Apa itu bela negara? Kalau nasionalisme paham, bela negara itu apa? Sikapnya. Bela negara bukan berarti ilir mudi Ananda bawa senjata ya, enggak. Bela negara bukan berarti ilir mudi Ananda memunculkan rasa curiga, tidak. Bela negara, sikap dari nasionalisme itu bela negara. Ini dasar hukumnya, pasal 27 ayat 3. Al-Quran juga mengatur nggak tentang bela negara? Iya. Al-Quran juga mengatur dalam surat An-Anfal, juga mengatur tentang bela negara. Jadi Islam pun juga mengatur bela negara.
Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Ananda sekarang berjihad nggak? Berjihad nggak sekarang? Jihad bagaimana tidak berbicara di dalam masjid. Ananda baca di masjid itu ada adab-adab di dalam masjid. Salah satu adab di dalam masjid apa? Diam, tidak berbicara, silent. Nah, itu adab ya. Ini dia bentuknya. Bentuk bela negara tadi kan sudah singgung salah satu jihad. Jangan bayangkan jihad itu perang bawa bom menghancurkan orang lain, tidak. Itu jihad yang paling goblok, yang paling tolol yang kita ketahui. Jihad yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Jihad di sini jangan konotasikan seperti orang yang melakukan bom bunuh diri. Itu bukan jihad. Akibatnya apa? Anda lihat, ketika orang melakukan aksi tersebut muncul Islamofobia. Padahal kita tahu Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi Ananda, kebetulan anak ibu yang mayoritas muslim, apa dibilang Pak Hendra, salah satu pendidikan pesantren Ramadan, bagaimana Ananda menjadi muslim yang bertakwa. Tidak habis Ramadan, habis pula. Artinya apa? Ananda lihatkan kepada dunia luar bahwa anak-anak pemuda-pemudi Islam ini adalah pemuda-pemudi Islam yang berakhlak mulia. Itu yang mau Ananda lihat kan, itu guna pendidikan pesantren Ananda tuh, mama bapak panik kok sih kok. Gunanya itu supaya kita bisa memberi contoh kepada orang, nih kami pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi yang berakhlak mulia, pemuda-pemudi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang anti kekerasan, anti bullying, anti segala macam. Itu yang perlu kita tunjukkan ke dunia luar. Terus apalagi di sebelum kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan, simpel sekali kan. Setelah kemerdekaan kita nggak perlu jihad, nggak perlu angkat senjata, mudah sekali. Apa satu? Taati perintah. Di sekolah ada namanya tata tertib. Di lingkungan masyarakat ada namanya konstitusi, undang-undang. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara, jalankan. Salah satu contohnya berkendaraan pakai helm, tidak menggunakan knalpot racing. Apalagi dalam bulan Ramadan tidak menghidupkan petasan, atau apalagi meriam yang mengganggu orang. Yang ketiga apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebentar sekarang yang lagi heboh, yang lagi trending topik di Indonesia kasus apa? Oh, Piala Dunia lewat nak. Apa yang lagi trending topik sekarang di Indonesia? Apa? Ayo, apa yang lagi trending topik? Apakah menolak negara Israel main di Indonesia wujud nasionalisme? Jangan jadi isu perpecahan. Apapun agama Ananda, suku Ananda bagian dari NKRI harga mati. Pasal 37. Apa bentuknya lagi? Membudayakan musyawarah. Setiap ada masalah di sekolah ini pun biasakan musyawarah. Jangan seperti kejadian kemarin. Ananda bagian dari keluarga kita. Jangan main intai pula teman di depan, jangan main kroyok. Ketika Ananda punya masalah dengan teman, tanya secara baik-baik. Ketika Ananda tidak mampu menyelesaikan, cari solusinya. Siapa solusi pertama yang paling dekat di sekolah? BK, ya kan? Wali kelas. Terus memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan keadilan ini kan sepertinya luas, tapi kita bisa persempit. Berani berkata benar. Jadi itu perjuangan keadilan dan berkata benar. Lawan nasionalisme, musuh nasionalisme terbesar bangsa Indonesia sekarang ada yang namanya korupsi. Siapa yang tahu arti korupsi dulu?
Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya pemusukan, atau bahasa sederhana dari korupsi adalah tindakan kecurangan yang kita lakukan dengan merugikan keuangan negara. Bu, apakah korupsi hanya keuangan saja? Jawabnya tidak. Banyak bentuk-bentuk korupsi yang kadang Ananda pun melakukan korupsi kecil-kecilan. Contoh sepele, balik buku sama 2.000, minta sama ibunya berapa? 20.000, alamat nang 10.000. Itu bibit itu. Kalau Ananda biarkan hal yang kecil-kecil itu, korupsi yang lain apa? Korupsi waktu. Oh, kenapa waktu merugikan negara? Memang tidak. Sekarang tidak, nanti kalau dibiarkan. Korupsi juga merugikan negara. Harusnya negara membayar Ananda sesuai waktunya. Ketika Ananda di pegawai nanti, waktu kerja Ananda 6 jam, Ananda pakai 5 jam. Sejam negara membayar Ananda beresin ya. Jadi banyak bentuk ya. Jadi salah satu bentuk nasionalisme yang paling ditentang itu adalah korupsi. Kenapa korupsi ditentang? Siapa yang saya kasih jawaban? Kenapa korupsi itu kan perbuatan yang mencerminkan nasionalisme? Anak ibu yang pakai jaket merah. Pertama, mengambil hak orang lain. Kedua, merugikan negara. Yang kita hapus keberanian. Yang pertama, mengambil hak yang bukan haknya. Yang kedua, merugikan keuangan negara atau merugikan negara. Korupsi kenapa termasuk perbuatan yang dalam Al-Quran ditentang dan bukan mencerminkan rasa nasionalisme? Kenapa? Dampak dari korupsi itu apa? Merugikan. Kita lihat Al-Quran mengatakan dalil-dalil yang melarang korupsi ada di surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 2. Itu melarang korupsi. Kenapa? Itu merugikan, memakan hak orang lain, apalagi dengan jalan yang batil. Melarang, dilarang korupsi. Agama Islam kita menentang. Itu tadi salah satu dampaknya. Nah, ini dalilnya ya. Ini jenis tindak pidana korupsi dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam ya. Nah, kan Anda lihat ada penggelapan, rasuah. Kalau Anda pernah mendengar rasuah itu artinya penyuapan. Kalau kita ada lembaga namanya KPK. Terus ada namanya mengambil paksa hak atau orang lain khianat. Nah, jadi bagi Ananda yang dikasih amanah sama kawan berkhianat, berarti ada bagian dari pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk khianat ketika kawan menitip amanah atau kawan menyimpan rahasia. Itu juga ketika Anda bocorkan berarti ada bagian dari khianat. Terus ada perampokan dan hadiah untuk para pejabat yang kita kenal dengan istilah gratifikasi. Nih, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, hendaklah kalian berlaku jujur. Makanya salah satu apa dibilang Pak Indra tadi, ngabsen waktu sholat. Jangan libatkan orang tua Ananda masuk neraka berjamaah perlu di dalamnya. Kalau Ananda tidak sholat, ya tulis tidak sholat. Ini karena takut dimarahi oleh sekolah, apa kejar ayah ibu, ya tanda tangan ya. Ditanya sama orang tua sholat, nak sholat. Ananda secara tidak langsung itu mengajak kedua orang tua kita kumpul rame-rame ya. Seperti rokok sampurna ya, asiknya rame-rame diajak orang tua ke neraka. Salah satu berlaku jujur. Jujur itu tidak dalam ucapan, juga diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan.
prinsip nasionalisme ya. Ini. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi? Salah satu, kita yakin Allah melihat perbuatan kita. Yakin kita kalau anak umat Islam, anak ibu ini orang Islam, bukan Islam sekedar KTP, yakin apa yang anda kerjakan itu dilihat. Salah satunya waktu ujian tidak buka jimat, tidak pakai pula prinsip buku takambang dapat nilai. Aljimatun minal sukses. Tidak, prinsip itu dipakai jujur. Anda yakin ketika Anda mengerjakan ujian dengan benar, minta doa restu orang tua Anda yakin. Tapi kalau Anda mencontek, yang kedua menanamkan rasa takut akan azab atas tindakan dosa, terus membiasakan bersikap jujur dalam keseharian, tidak mencontek dan bersikap ikhlas dan qanaah atas rahmat dari Allah. Orang korupsi itu karena merasa tidak apa? Salah satu penyebab orang melakukan korupsi karena apa? Yang kiri bu, anak laki-laki sebelah kiri, orang melakukan korupsi karena apa kira-kira anak? Karena nggak ada duit. Pelaku korupsi miskin apa kaya? Artinya karena apa? Yang wanita di sana artinya apa kak? Tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka dia melakukan korupsi. Nah, paham kan? Tapi ibu yakin anak ibu yang jumlahnya sekarang lebih kurang 600 sekian akan menjadi generasi muda yang baik-baik semua. Cara pencegahan korupsi. Korupsi ini bisa dicegah. Nah, salah satu mencegahnya dari dalam diri sendiri, dari luar eksternal, lingkungan yang terdekat sama Anda siapa? Orang tua atau keluarga. Jadi lingkungan yang terdekat untuk membentuk Anda adalah keluarga. Jadi bagaimanapun kami di sekolah mengajar Anda, Pak bilang Pak Ali, juga Pak Ali mengajar sih kok. Kalau di lingkungan di luar dalam rumah tidak mendukung, itu hasilnya nihil. Jadi dukungan itu penting. Dukungan dari orang tua, dukungan dari orang yang paling utama orang tua ya. Karena orang tua Ananda yang membentuk Ananda. Kami di sekolah ini hanya memoles saja. Sebentar ini pengalaman saya di tahun 2015 ketika saya mengikuti NAC di SPN Padang Besi. Nanti kalau Ananda yang jadi polisi itu ada namanya kegiatan NAC. Itu waktu di SPN Padang Besi, kata-kata yang saya dengar adalah kata-kata yang diucapkan oleh Kepala SPN Padang Besi itu Pak Ali Abzar kepada siswa SPN polisi itu. Apa yang dia ucapkan? Di SPN ini kami hanya membentuk. Kalau Ananda dari rumah sudah emas, maka di SPN akan menjadi berkilau. Kalau Ananda di rumah sudah berlian, maka berliannya makin berkilau. Tapi kalau Ananda di rumah tuh swasta tembaga, di SPN 7 bulan pun keluar akan tetap jadi sepuhan. Kau sepuhan? Amin. Kalau sepuhan tahu kan? Nilainya tidak akan mahal, tidak akan sama dengan emas sesungguhnya. Jadi artinya apa? Begitu pula di sekolahnya. Kami hanya memoles Ananda. Tapi ibu yakin dan percaya Ananda berasal dari keluarga-keluarga yang the best, keluarga-keluarga yang hebat. Ananda berasal dari orang tua yang hebat. Maka Ananda kemana? Dan ibu dia sudah gede-gede nampaknya karena jadwalnya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang bagus itu datangnya dari Allah, yang jelek itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.